Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polrestabes Palembang intensifkan patroli untuk mengantisipasi maraknya aksi balap liar selama bulan Ramadan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak agar visi dan misi pembangunan kota dapat berjalan optimal. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, edisi Rabu 5 Maret 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Polrestabes Palembang intensifkan patroli untuk mengantisipasi maraknya aksi balap liar selama bulan Ramadan. Polrestabes Palembang mengintensifkan patroli dalam mengantisipasi aksi balap liar, tawuran, dan begal yang belakangan marak dan menjadi sorotan publik. Razia dilakukan dengan melibatkan unit Satlantas, Sabara, Samapta, dan jajaran Polsek. Kasatlantas Polrestabes Palembang AKBP Yeni Diarti mengungkapkan, untuk balap liar pihak kepolisian mengintensifkan patroli pada sejumlah daerah rawan seperti di sekitar Dekranas dan Jakabaring, Jalan Alang-Alang Lebar, dan Jalan Residen Haji Abdul Rozak. Yeni mengatakan kondisi jalan yang relatif sepi kerap digunakan untuk balap liar. Dirinya menegaskan pihaknya terus melakukan penertiban aksi balap liar untuk mengantisipasi munculnya titik rawan baru yang berpotensi menimbulkan keresahan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Balap liar kemarin kan terindikasi di seputaran daerah Dekranas dan Jakabaring. Jadi nanti sore juga kita akan lakukan patroli gabungan dengan Sabara, dengan Samapta Polres, dengan Polsek juga untuk antisipasi jangan ada lagi lah gitu, karena kan memang sih Dekranasda sih memang situasi jalannya memang sepi ya gitu, tapi kan memang bukan peruntukannya untuk dilakukan balap liar di lokasi tersebut, karena biasanya kalau sudah ada lokasi titik dilegalkan, tidak untuk kemungkinan banyak titik-titik lain yang akan dimuncul lagi untuk lagi sarana anak-anak digunakan sebagai balap liar seperti itu. Soekarno-Hatta, Alang-Alang Lebar, pokoknya masih banyak yang lokasi-lokasi jalan yang sepi-sepi yang menimbulkan kerawanan untuk para anak-anak muda ini untuk melakukan balap liar. Menurut Yeni, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang untuk menambah fasilitas penerangan jalan pada lokasi yang belum dilengkapi lampu jalan. Selain itu, pada lokasi yang dianggap rawan dipasang kejut jalan agar tidak digunakan untuk aksi balap liar. Rian Apridani melaporkan. DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Komisi 3-nya tengah membahas pendapatan asli daerah yang diterima dari BUMN, BUMD, terkait pajak dan distribusi daerah. Komisi 3 DPRD Sumatera Selatan saat ini tengah berkonsentrasi tentang pendapatan asli daerah PAD yang diterima dari Badan Usaha Daerah BUMD. Untuk PAD itu terkait dengan pajak daerah, distribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Sumatera Selatan, M. Nasir, mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 11 BUMD, diantaranya Bank Sumsel Babel, Sumsel Energi Gemilang, Jakabaring Sport City, PT SMS, dan PT Tirta Sriwijaya Mandiri. Dari 11 BUMD yang merupakan mitra Komisi 3 yang harus didorong untuk meningkatkan PAD dari potensi yang dimiliki. Salah satunya, sambung Nasir, adalah mengenai partisipasi interest PI yang diatur oleh ketentuan Peraturan Menteri SDM Nomor 37 Tahun 2015. Partisipasi interest PI adalah hak dan kewajiban kepentingan kontraktor dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. PI juga diartikan sebagai proporsi kepemilikan produksi dan eksplorasi atas suatu wilayah kerja migas. Ditegaskan Nasir, partisipasi interest itu adalah wewenang pemerintah daerah BUMD yang diberikan ruang untuk mengelola 10% dari eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas yang ada di provinsi ini. Di room direksi gitu kan, atau manajer itu yang mempunyai kompetensi terkait dengan usaha bisnis yang bersangkutan gitu. Yang namanya bisnis ini kan harus punya pengalaman, harus punya pemahaman, gitu kan? Pengalaman audit kinerjanya, kita rekomendasikan untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Iya, itu beda antara Perseroda dengan badan usaha milik daerah, BUMD yang perusahaan umum daerah gitu.
Nasir menegaskan potensi minyak dan gas yang ada di provinsi ini sangat luar biasa, sehingga Komisi 3 mendorong untuk memaksimalkan kinerja dari BUMD, dalam hal ini Sumsel Energi Gemilang, yang kemarin telah melakukan rapat bersama Komisi 3 DPRD Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, masyarakat diminta waspadai kenaikan harga jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, masyarakat Sumatera Selatan khususnya dihimbau untuk tetap menahan diri dari aktivitas berbelanja yang berlebihan. Hal ini diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Tadri STMM. Menurutnya, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan juga pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi apabila terjadinya lonjakan harga yang bisa mempengaruhi inflasi di wilayah Sumatera Selatan. Ya, saat ini kita masih melihat inflasi memang masih terkendali ya, Mas Arit ya. Iya. Saat ini ya, tapi tetap waspada. Biasanya itu banyak permintaan. Oke. Ya, bahan baku karena kan seperti kita lihat tahun-tahun sebelumnya pun itu kenaikan permintaannya itu cukup tinggi. Iya. Sedangkan kita tahu musim hujan. Sehingga beberapa komoditas itu ya agak terbatas. Nah, ini perlu diantisipasi mumpung sekarang masih terkendali. Iya. Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa ketemu solusi yang terbaik lah supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi. Dirinya juga menambahkan kondisi cuaca hujan yang terjadi beberapa pekan terakhir selain mempengaruhi produksi petani juga akan mempengaruhi pengiriman barang atau transportasi bahan yang dikirim sehingga akan berpengaruh akan stok bahan pokok dan harganya yang cukup tinggi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam agenda awalnya akan melakukan pertemuan dengan DPRD Kota Palembang. Setelah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Wali Kota Palembang Ratu Dewa langsung memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan juga DPRD Kota Palembang. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan kota berjalan lancar dan juga berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam pertemuan dengan DPRD Kota Palembang, Ratu Dewa menegaskan bahwa kolaborasi antar instansi adalah kunci dalam menanggapi berbagai tantangan kota, mulai dari infrastruktur, layanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar visi pembangunan Palembang bisa terwujud. Pemkot Palembang berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan DPRD dan stakeholder guna menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Mengenai misi program kegiatan, saya dengan Pak Wawako, Pak Prima Salam tidak bisa bekerja berdua, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari semua stakeholder, khususnya para Forkominda dan warga masyarakat Kota Palembang. Saya kira itu tujuan kita, silaturahmi dan audiensi ke seluruh jajaran Forkominda yang ada di pemerintah kota maupun provinsi Sumatera Selatan. Ia menambahkan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Dalam Negeri yang mendorong kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dalam tata kelola pemerintahan. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Wisata Tower Jembatan Ampera Palembang ditutup kembali imbas efisiensi anggaran. Dinas Pariwisata Palembang mengharapkan pengelolaan diserahkan ke pemerintah kota. Setelah sempat dibuka, wisata Tower Jembatan Ampera Palembang kembali ditutup sejak 28 Februari 2025. Penutupan ini sebagai dampak efisiensi anggaran yang dialami oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Wilayah 4 Sumatera Selatan. Tower Jembatan Ampera ini diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru yang dapat menarik perhatian wisatawan ke Kota Palembang. Kepala Dinas Pariwisata Palembang Sulaiman Amin mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah kota telah terlibat dalam uji coba pengelolaan wisata ini, pembukaan kembali wisata Tower Jembatan Ampera belum dapat dipastikan kapan akan dilakukan. Hal ini karena masih ada berbagai hal yang perlu diselesaikan seperti kajian teknis, izin, dan pembiayaan. Sebelumnya tempat wisata ini sempat dibuka dengan harapan menjadi tempat destinasi baru. Namun hingga saat ini pengelolaan Jembatan Ampera sebagai objek wisata masih belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu, seluruh biaya operasional dan perawatan tempat wisata ini masih ditanggung oleh BBPJN. Kemarin ya kita tutup, jadi tidak ada operasional. Yang kedua, menurut keterangan dari Balai, karena mereka ada efisiensi, jadi kegiatan ini mungkin
akan dibuka setelah semuanya, kajiannya, izinnya semuanya, pembiayaan dan sebagainya sudah bisa diselesaikan. Sulaiman Amin menambahkan pihaknya berharap agar pengelolaan wisata tower Jembatan Ampera dapat segera diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang, sehingga pengelolaan tempat wisata itu dapat dikelola secara profesional dan ke depan berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan di Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam agenda awalnya akan melakukan pertemuan dengan DPRD Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota menjalin konsolidasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri. Setelah mengikuti retret Kepala Daerah di Magelang pekan lalu, Ratu Dewa kembali menjalankan tugasnya. Ratu Dewa mengatakan salah satu agenda awalnya adalah bertemu DPRD Kota Palembang untuk memperkuat sinergi antar instansi. Pihaknya ingin membangun hubungan yang harmonis, memperkuat kolaborasi, dan bekerja sama dalam pembangunan serta penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak agar visi dan misi pembangunan kota dapat berjalan optimal. Mengenai misi-misi program kegiatan, saya dengan Pak Wawako, Pak Prima Salam tidak bisa bekerja berdua, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari semua stakeholder, khususnya para Forkominda dan warga masyarakat Kota Palembang. Saya kira itu tujuan kita, silaturahmi dan audiensi ke seluruh jajaran Forkominda yang ada di pemerintah kota maupun provinsi Sumatera Selatan. Menurut Wali Kota, sinergi tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Pihaknya butuh bekerja sama semua pihak agar tujuan pembangunan bisa tercapai. Selain itu, ia menegaskan bahwa konsolidasi dengan Forkopinda sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Lamsihar Siltonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Musola Al-Kautsar yang berada di tepi Sungai Musi diperuntukkan bagi jemaah laki-laki yang mengikuti syariat Islam. Berada di tepi Sungai Musi, Palembang, sebuah musola kecil berdiri kokoh di antara pemukiman warga. Musola Al-Kautsar namanya. Tempat ibadah ini bukan sekedar bangunan, tetapi juga saksi perjalanan waktu sejak abad ke-18. Musola Al-Kautsar didirikan oleh Habib Hussein bin Abdullah Al-Kaf, seorang tokoh muslim di kota ini. Awalnya, selain untuk sholat, musola juga jadi pusat dakwah bagi pendirinya dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Namun, sejarah panjang musola ini sempat teruji pada Perang 5 Hari 5 Malam tahun 1947. Saat itu, kolonial Belanda menjatuhkan bom di kawasan Palembang, termasuk Musola Al-Kautsar. Sebagian bangunannya hancur, membuat aktivitas ibadah terhenti sementara. Tak lama setelah itu, musola kembali dibangun oleh Habib Muksin Syekh Abu Bakar. Pengurus Musola Al-Kautsar Abdullah mengatakan pihaknya tetap berusaha merawat musola ini agar tetap kokoh dan nyaman untuk beribadah. Kini, musola ini masih berdiri dengan megah, didominasi material kayu unglen yang terkenal kuat dan mampu bertahan hingga ratusan tahun. Tidak seperti musola pada umumnya, Al-Kautsar hanya diperuntukkan bagi jamaah laki-laki, mengikuti syariat Islam yang menganjurkan perempuan menunaikan sholat di rumah. Al-Kautsar ini didirikan tahun sekitar 18 akhiran, abad 18 terakhir. 1890 hapus 18 berapa itu tentu dibangun oleh Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Kaf. Pas ketika perang 5 hari 5 malam, ini musola ini dibom oleh Belanda. Dibom oleh Belanda, hancur. Separuh hancur dan dibangun lagi oleh Habib Muhsin Syekh Bakar. Dan dipelihara oleh daripada generasi marga Syekh Bakar. Menurut Abdullah, meski usianya yang sudah ratusan tahun, musola Al-Kautsar tetap terawat dengan baik. Warga sekitar secara bergantian membersihkan area ibadah yang sering dijadikan tempat musyawarah.
Musola ini punya nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari kehidupan warga di sini. Pihaknya ingin terus menjaga dan merawatnya. Saat Ramadan, suasana di musola semakin semarak. Berbagai kegiatan keagamaan seperti tausiah, tadarus, dan sholat tarawih menjadi tradisi yang terus dilestarikan. Saya Tia Sulistiawati melaporkan. Sebanyak 48 brigade pangan di Kabupaten Banyuasin terima ratusan alisintan untuk dukung ketahanan pangan nasional. Dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, 48 brigade pangan menerima ratusan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi padi dan menjadikan Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional. Bupati Banyuasin Askolani mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian atas dukungan yang diberikan kepada para petani di daerahnya. Mudah-mudahan dengan dibantunya oleh pertanian oleh Bapak Presiden Prabowo di Kabupaten Banyuasin, cita-cita kita untuk menjadikan Banyuasin lumbung pangan nasional nomor 1 itu insya Allah akan terwujud. Dan alhamdulillah bagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian bahwa kita akan merekrut petani-petani milenial. Alhamdulillah ini sudah mulai milenial, walaupun ada 1 ada 2 lah yang tidak milenial, tapi kita anggap milenial juga ini. Ya, Pak Tadi. Iya. Selain meningkatkan hasil panen, alsintan juga diharapkan dapat mendorong kesejahteraan petani di Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya efisiensi yang lebih baik dalam proses pertanian, para petani di wilayah ini diharapkan semakin makmur dan sejahtera. Sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Indonesia, Banyuasin terus berupaya memperkuat sektor pertanian dengan berbagai inovasi dan dukungan teknologi. Askolani mengatakan program ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai visi pemerintah. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang, wakil kerabat kerja yang bertugas. Saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.